Saat itu tuh mungkin belum banyak kali ya yang ngambil ini. Terus dia tuh saya kepikirnya juga ini bisa jadi media edukasi buat orang lain gitu loh. Hmm. Jadi orang lain tahu cara ngerawat kucing, tahu komitmen, terus tahu ini loh kehidupan kucing di jalan seperti ini. Ini kejadian ini bisa terjadi sama kucing yang mungkin kalian buang atau yang kalian lihat di sekitar kalian gitu loh. Yang ketabrak apalah. Oke, Mbak Kika, terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol di kita punya program namanya Sawijana Siniar, program ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang kita anggap punya pengalaman yang layak untuk dibagi kayak kegiatan sosial segala macam yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman lain gitu, Mbak Kika. Oke. Eh, Mungkin banyak teman-teman yang belum kenal dengan Mbak Kika gitu kan. Kalau bagi Juli, Mbak Kika itu seorang pemerhati kucing, seorang pengelola tempat penampungan kucing di rumah kucing Ciparai gitu ya. Tapi sebelumnya mau mengucapkan selamat Hari Kucing Internasional dulu. Ini udah lewat ya. Udah lewat tanggal 8 nih. Hari-hari peringatan gitu ada nggak sih, Mbak? Momen apa? Hari Kucing Internasional nih. Ada momen tersendiri nggak buat Mbak Kika sebagai seorang cinta Kegiatannya kucing? sama sih sehari-hari. Jadi setiap hari adalah hari kucing ya. Kalau di Kucing sendiri ada berapa banyak kucing, Mbak? Kalau buat saat ini sih 29. Itu masih Turun dari yang turun ya? biasa. Ya, soalnya sejak kena cancer kan kemampuan buat ngerawat kucing terutama tenaga itu kan berkurang. Oke. Kalau rekor paling banyak berapa kucing, Mbak, yang pernah singgah di sini? Dulu sempat 90 sih. Paling banyaknya 90. 90 kucing diurus sama Mbak Kika sendiri. Iya. Nah, itu sekarang ya tadi Mbak Kika bilang kondisinya kesehatannya kan sedang menurun gitu. Ini ada pengaruhnya nggak, Mbak? Apakah entah itu dari kucingnya ke Mbak Kika atau Mbak Kikanya ke kucing itu? Pengaruh secara cara rawat iya otomatis menurun sih dari standar yang biasanya. Karena nyesuaiin sama tenaga juga kan. Terus dia tuh dengan sakit begini otomatis kemampuan buat cari uangnya juga berkurang. Tapi kayak ada ini ya, Gitu. maksudnya ya dengan kondisi kesehatan Mbak Kika sekarang, terus ada hiburan-hiburan tersendiri di si kucing-kucing yang sini gitu. Hiburan ya iya sih tiap hari juga dihiburnya sama kucing dari dulu juga kalau misalnya di luar capek sama kerjaan atau lagi bete sama klien sama orang kita nggak bisa ngomel depan orangnya kan pas pulang kan langsung ngelihat kucing tuh yang emosinya segini langsung terus Oke. Apa ya maksudnya? Dari tadi kan sempat ngobrol juga dari kurun waktu kurang lebih 14 tahun ya, Mbak, si Rukuci itu. Apa sih yang bikin Mbak Kika mantep gitu? Kayaknya saya harus jadi seorang pengelola tempat penampungan kucing atau misalkan jadi kayaknya saya memang di dunia ini diciptakan Tuhan memang buat kasuh kucing gitu. kayaknya poin kedua kali ya karena semuanya tuh terjadi natural aja sih ngikutin gitu nggak ada niatan mungkin kalau orang lain bikin sesuatu di konsep dulu bikin RAB-nya apa segala macam aku enggak sih mulai dari 1, 2, 3 justru setelah udah banyak baru dibikin konsep baru bikin perencanaan. Seberapa cintanya sih Mbak Kika sama kucing-kucing itu? Berapa ya karena emang dari kecil udah terbiasa ada hewan di sekitar sih jadi itu dianggap kayak yang emang makhluk yang harus hidup bersama kita berdampingan sama mereka seperti kita dengan manusia lainnya. Itu momennya gimana sih, Mbak? Sampai ada apa ya, ada keputusan, oke nih saya harus buka tempat penampungan kucing gitu. Karena saat itu tuh mungkin belum banyak kali ya yang ngambil. Terus dia tuh saya kepikirnya juga ini bisa jadi media edukasi buat orang lain gitu loh. Jadi orang lain tahu cara ngerawat kucing, tahu komitmen, terus tahu ini loh kehidupan kucing di jalan seperti ini kejadian ini bisa terjadi sama kucing yang mungkin kalian buang atau yang kalian lihat di sekitar kalian gitu loh. Yang ketabrak apalah. Berarti memang banyak kondisi kucing yang
apa ya namanya, harus diselamatkan gitu sama Mbak Kika kayak rescue kucing itu? Karena kalau depan mata nggak mungkin kita diem aja kan. Itu udah apa ya? Udah Itu kayak refleks gitu loh. oh, Kayak kita lihat orang kecelakaan di jalan pasti kita bantuin dong, nggak mungkin kita cuma ngeliatin doang. boleh nggak Mbak kasih cerita ke kita kayak apa? Lihat kondisi kucing seperti apa yang tiba-tiba Mbak Kika wah harus diselamatin nih gitu. Biasanya yang kondisi kucing yang terlukanya yang kalau kita tinggalin dia nggak punya kesempatan buat hidup gitu. Misalnya kalau ketabrak, dia ada di pinggir jalan, sama orang lain udah dipinggirin, tapi dia nggak bisa jalan, cuma bisa di situ aja. Nggak bisa cari makan, berarti kan harus kepanasan, mungkin kehujanan. Itu yang dibawa. Begitupun dengan anak kucing. Kalau anak kucingnya itu yang kecil banget, yang daerah itu bahaya buat dia dan nggak ada tempat makan, nggak ada tempat berlindung, itu pasti dibawa. Itu udah pasti di rescue aja gitu ya. Sepengalaman Mbak Kika gitu ya. Selama perjalanan panjang si Rukuci ini, ada nggak orang-orang yang kayak bukan nitip jatuhnya jadi buang kucing gitu di depan lokasi Rukuci gitu? Banyak, berapa kali kasus gitu, atau enggak yang nitip dengan iming-iming nanti saya tanggung makannya, saya tanggung biayanya apa segala macem, tapi begitu naruh udah amnesia. Itu banyak banget. Tapi mau nggak mau harus tetap diurus kan? Tetap lah, nggak mungkin dimasukin lemari, dimatiin dulu masukin lemari. Nah ini cara Mbak Kika ngatur, ini kan pasti ada kos-kos yang harus dikeluarin itu Mbak untuk buat melihara satu ekor kucing di rumah pun, misalkan satu orang pemilik, satu ekor kucing kan udah pasti tuh harus berapa nih kosnya segala macam. Nah di Rukuci ini seperti apa gitu Mbak gambaran sih? Kalau yang secara generalnya aja ya, ini bisa berlaku juga buat umum. Yang pertama pas komitmen tuh bukan biaya uang, tapi lebih mahal dari uang sih menurut kita. Komitmen jangka panjang karena kita harus pelihara mereka sampai mereka tua dan nggak ada gitu kan istilahnya. Tapi di luar itu yang berhubungan dengan angka, yang pertama pasti biaya makan. Selain makan, terus dia tuh biaya obat-obatannya. Kucing pertama kali diambil dari jalan atau beli atau apapun itu pasti harus rutin obat kutu, obat cacing, itu minimal. Selanjutnya pada saat umurnya cukup, dia udah harus steril. Gitu. Karena kalau nggak di steril, mereka akan beranak pinak makin banyak dan otomatis biaya makin meningkat. Nggak cuma biaya makan aja kan. Ini Mbak ngomong-ngomong soal steril tadi ya gitu kan, terus Mbak Kika sempat nyinggung tentang beranak pinak, nanti takut dikhawatirkan overpopulasi segala macam. Ini kan kita pernah dengar baru-baru ini gitu kan, pemerintah Australia mau membasmi kucing karena dianggap sebagai hama gitu. Nah ini tanggapan Mbak Kika sendiri sih? Iya, kalau emang populasinya udah banyak tuh pasti hewan apapun ya, nggak cuma kucing, pasti itu dianggap jadi hama gitu loh. Biasanya itu karena rantai makanannya juga udah nggak ada, jumlahnya terlalu banyak. Jangankan di Australia, di Bandung aja kemarin sempat ada satu kompleks perumahan lah, bukan perumahan, ini klaster. Mereka pengen wilayah itu bersih dari kucing liar. Terus dia tuh minta kita buat ngambilin kucingnya, kalau nggak diracun gitu kan. Akhirnya dibawalah bareng sama teman-teman, koordinasi dengan sesama rescuer, kita angkut kucing-kucing dari sana. Berapa banyak itu Mbak jumlahnya Mbak? 23 ekor. Jadi bagi sama beberapa rescuer lah, nggak di sini semua. Terus tempatnya bersih. Selang beberapa bulan kemudian, kayaknya sekitar 5-6 bulan lah. Muncul pokoknya belum setahun, belum setahun. Yang si orang dari komplek itu kontak lagi, yang kemarin minta kompleknya dibersihin, itu kontak lagi. Terus dia bilang, Mbak aku pengen dong adopsi kucing buat jadi kucing stray lagi di komplek gitu loh. Kenapa Pak lo gitu? Iya soalnya sejak nggak ada kucing, tikus jadi banyak. Sendalnya warga tuh pada habis digigitin tikus, stok makanan juga digigitin tikus. Terus dipenuhi nggak Pak? Dari awalnya mau harus dibersihkan dari kucing, sekarang harus didatangin lagi kucingnya gitu? Ya enggak lah. Nah ini maksudnya nih salah satu cara buat
meminimalisasi populasi ini seperti apa sih Mbak seharusnya gitu? Ya steril sih. Itu salah satu Heeh. jalannya. Karena emang kucing ini termasuk salah satu hewan yang berkembang biaknya termasuk cepat gitu kan. Jadi dia bisa 2 bulan sekali tuh udah hamil lagi. Jadi dari hamil ngelahirin anak yang udah umur 2 bulan dia udah kok hamil lagi sih induknya. Cepet juga Iya. ya? Cepet juga dan sekali lahir kan rata-rata 4. 4. Ya walaupun ada 1, 2, ada 4, ada yang 6 gitu Mhm. kan. Kalau rata-rata sih 4 aja. Nah, terus orang-orang yang yang melihara kucing mulai nggak harus steril, harus membatasi. Kalau misalnya dia punya perencanaan buat budgeting biaya hewan peliharaan di rumahnya, ya harus. Harusnya ngeh gitu ya. harusnya. Karena biasanya tiap rumah tangga, misalnya kita aja, kita kan udah tahu misalnya kita pengen pelihara kucing nih satu, kesanggupan kita ngebiayain makan apa segala macam cuma 1 kucing nih, ya udah steril aja. Karena kalau begitu nambah telat steril jadi 2, jadi 3 dan seterusnya, ya biaya makannya otomatis tinggi. Mbak boleh diceritain nggak, maksudnya biar teman-teman yang mulai mau melihara kucing tahu nih tentang proses steril itu seperti apa sih? Apakah berlaku hanya untuk jantan atau untuk betina, seperti apa sih steril itu? Berlaku buat dua-duanya, buat jantan dan betina. Kalau prosesnya seperti apa sih Mbak? Kalau buat betina itu dia dioperasi di dokter hewan, semuanya dilakukan oleh dokter hewan. Oleh ahli ya Mbak ya, profesional gitu ya? Oleh ahlinya dan bukan pil KB ya. Nanti kita cerita kalau yang pil KB itu ada efeknya panjang banget soalnya. Dilakukan oleh dokter hewan. Kalau yang buat betina itu pengangkatan rahim dan ovarium. Gitu. Nanti operasinya dilakukan oleh dokter hewan. Terus kalau jantan testisnya yang dicabut, testisnya yang bola-bola di belakang. Kalau ini kan maksudnya pernah ada pro kontra nggak Mbak soal steril kucing gitu? Pro kontra banyak sih, cuman yang mungkin sampai sekarang belum bisa kepecahkan tuh yang berkaitan sama agama. Kalau mereka kontra dengan alasan agama, saya sendiri nggak bisa covernya gitu kan. Walaupun ada beberapa ustadz juga yang bilang lihat mana yang lebih banyak kebaikannya. Gitu itu kan. Pertimbangannya itu ya. Kalau misalnya makin banyak kucingnya makin menderita, terus makin apalagi itu tadi dianggap hama, terus akhirnya dibunuh kan kasihan.